Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja mendengar paparan yang tidak hanya historical, tetapi juga satu uraian yang bertaliran dengan hipotesis-hipotesis yang didasarkan kepada pengalaman sejarah masa lalu yang pada saat ini dirasakan sepertinya akan berulang kembali gitu ya. Saya barangkali hanya beberapa menit saja itu. Karena di sini ada pelaku-pelaku yang lebih mengetahui hal-hal ini. Dari uraian Jenderal Gatot tadi, pertanyaannya bagi kita adalah bukan lagi sikap kita harus selalu anti komunis karena kita bisa dilawan orang gitu. Kalau Anda anti komunis tetapi Anda melawan sesuatu yang sudah tidak ada gitu, secara faktual gitu. Karena itu kalaupun kita berpikir itu, kita harus memahami bahwa kalau misalnya tadi temanya yang disodorkan oleh alumni HMI itu adalah TNI versus PKI, kita mestinya tidak lagi melihat versus PKI itu dalam arti PKI sebagai kekuatan politik, karena paling tidak secara hukum sebagai kekuatan politik PKI tidak ada. Tetapi seperti dikatakan oleh Pak Gatot tadi adalah PKI sebagai wujud dari komunisme khususnya atau Marxisme pada umumnya, selain sebagai filosofi Marxisme, dia adalah ideologi yang menggariskan doktrin-doktrin tertentu yang seperti tadi sudah diuraikan oleh pembicara pertama kita itu ya. Misalnya sikap anti komunisme, anti demokrasi, anti kemanusiaan ya, dan lain-lain hal seperti itu gitu ya. Persoalan kita adalah kalau tadi ada sinyalemen, bahkan ada yang sampai ada dikatakan kita berada di titik lampu merah. Kenapa sih pemikiran PKI itu begitu dominan, tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita? Apakah meskipun kita sudah begitu banyak jawaban, baik di dunia barat maupun dunia timur yang sejak awal tidak menjalankan komunisme itu, menunjukkan bahwa komunisme itu adalah suatu hal yang tidak wajar gitu ya, dari nilai-nilai kemanusiaan yang umum gitu ya, dari tatanan kehidupan manusia yang umum. Tapi mengapa kok tetap menarik? Mengapa tetap ada keinginan untuk menghidupkan, untuk berkuasa dan sebagainya? Menurut saya, tanpa mengurangi kegigihan orang komunis itu sendiri, ya, untuk tetap berjuang, kita juga harus berani bertanya, apakah kehidupan komunisme itu di tanah air kita tidak datang dari kita yang anti komunis itu, yaitu kita
mengklaim diri sebagai anti komunis, tapi tingkah laku kita adalah tingkah laku yang beri nafas kepada komunisme itu. Kita mempunyai Pancasila. Sudah jelas Pancasila itu baik ditinjau dari segi Marxisme maupun komunisme itu tidak ada yang cocok dengan Pancasila itu. Mestinya kalau kita ini betul-betul Pancasila gitu ya, tidak ada masalah itu. Dengan sendirinya komunisme itu sudah mati sendiri. Tapi mengapa hidup? Nah, maka pertanyaan keduanya adalah apakah kita ini melaksanakan Pancasila atau tidak gitu. Saya khawatir kita ngomong Pancasila, kita membuat kurikulum Pancasila, tapi sebetulnya kita hanya membicarakannya, tapi tidak pernah melaksanakannya. Sedangkan ada anjuran yang mengatakan, kerjakan saja deh daripada Anda ngomong saja. Sekarang itu seperti itu. Tingkah laku politik, tingkah laku ekonomi, tingkah laku sosial kita tidak mencerminkan Pancasila, baik yang dikatakan oleh Profesor Juro maupun oleh Jenderal Gatot tadi itu. Jadi mari kita meneliti. Tadi sudah sangat baik itu sebetulnya indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh Jenderal Gatot mengenai tingkah laku itu gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah kita macam alumni HMI berani tidak ngomong, berani tidak mengoreksi itu semua, mengatakan itu tidak benar, itu anti Pancasila. Sebab komunisme hidup di mana saja di dunia itu antara lain karena ada kemiskinan. Makin miskin, makin mudah orang menjadi komunis. Itu sangat sesuai dengan ajaran Islam. Kemiskinan itu adalah awal dari kekafiran. Apakah sistem yang kita jalankan ini menuju hapusnya kemiskinan, atau secara lebih ideal dikatakan menuju kesejahteraan umum, menuju sebesar-besarnya kemampuan rakyat, menuju keadilan sosial atau tidak? Malah ada sinyalemen yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lebih dari 75% kekayaan negara dikuasai oleh beberapa gelintir manusia Indonesia saja, bahkan sekarang orang asing gitu ya. Begitu pula dalam tatanan politik kita, baik pada tatanan infrastruktur maupun pada suprastruktur. Apakah kita menjalankan demokrasi atau tidak? Jangan lagi bicara tentang demokrasi atas dasar pemusyawaratan. Demokrasinya ansih, sebagaimana lazimnya yang dijalankan di negara-negara demokrasi. Apa kita jalankan atau tidak? Ya. Kita bicara tentang demokrasi hanya dalam bentuk prosedur berdemokrasi, tapi substansi berdemokrasi tidak kita jalankan gitu ya. Begitu pula dalam hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Saya sering mengutip suatu buku gitu ya, yang berisi antara lain mengatakan apa sih yang menyebabkan demokrasi Amerika itu bertahan kuat gitu ya. Antara lain dia katakan ada dua hal yang memperkuat demokrasi itu. Pertama adalah kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Dua, kuatnya ya, kokohnya civil society, masyarakat kuat. Dan kita berharap di Indonesia ini civil society yang kuat itu adalah kaum intelektual. Apakah kita berperan seperti itu atau tidak? Kalau kita sepakat bahwa ada masalah ini, mari kita lakukan upaya-upaya untuk itu. Tentu saja sebagai demokrat kita lakukan itu secara demokratis. Saya
pernah mengutip satu bait dari MH Ainun Najib. Kita ini sudah terlalu banyak menghabiskan rezeki dari Tuhan dengan bentuk-bentuk yang tidak baik itu. Saya ambil contoh fenomena korupsi. Saya berpendapat sebagai ahli hukum, sebagai belajar hukum, korupsi di Indonesia bukan lagi semata-mata fenomena hukum. Apapun kegigihan hukum tidak akan dapat mengurangi korupsi. Minggu-minggu ini tokoh-tokoh besar Indonesia termasuk yang diambil oleh KPK. Korupsi di Indonesia adalah fenomena politik, fenomena administrasi pemerintahan. Kalau kita ingin mengurangi korupsi, meniadakan korupsi seperti pernah dilakukan di negara-negara barat, perbaiki ini. Mari kita perbaiki tatanan politik kita, mari kita perbaiki tatanan pemerintahan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.